Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sastra dan pegiat literasi, saya Nanang R. Supriyatin. Perkenalkan, ini kumpulan puisi teranyar saya berjudul 60 Sajak Pilihan, sebuah antologi yang diterbitkan oleh Hyang Pustaka Cirebon pada bulan Mei 2022. Di dalam buku ini terdapat 60 sajak pilihan dengan titik mangsa tahun 1982, 2022, 40 tahun. Para sahabat, waktu yang cukup lama bukan? Awalnya buku ini rencana diterbitkan dan diedarkan pada bulan Agustus 2022, bertepatan dengan ulang tahun saya yang ke-60. Tapi karena adanya request dari beberapa teman agar buku segera naik cetak, maka akhirnya terjadilah eksekusi cetak buku pada bulan Mei 2022. 60 sajak dalam buku ini benar-benar pilihan yang menurut saya sesuatu banget. Beberapa sajak tentulah mewakili era di mana saya aktif menulis sastra, yang kemudian dari banyaknya karya yang bertebaran di media massa, juga antologi tunggal maupun antologi bersama, setidaknya telah memposisikan saya sebagai penyair yang sudah terasa dan teruji. Ada puisi di dalam buku ini yang menjuarai lomba cipta puisi tingkat nasional yang diadakan Surat Kabar Harian Ibu Kota. Beberapa antologi puisi tunggal saya, diantaranya Nyanyian Anak Negeri tahun 1984, Suara-suara tahun 1985, Dunia di Persimpangan Jalan tahun 1989, Prosa Pagi Hari tahun 1995, Bayangan tahun 1996, Apologia tahun 2014, Pilihan Kata Serpian Kata tahun 2016, Bibir Dalam Jas Hujan tahun 2018, Lagu Pijakan tahun 2019, 75 sajak tahun 2022, hampir bersamaan dengan 60 sajak pilihan. Nah ini para sahabat, 75 sajak. Tentunya dalam 11 antologi puisi plus 1 dari 11 antologi puisi ini, tidak semua atau 6 yang ber-ISBN, karena para sahabat tahu bahwa penerbitan pada tahun 1980-an itu lebih banyak pada stensil maupun fotokopian. Para sahabat sastra, mayoritas puisi-puisi yang ada di buku 60 sajak pilihan telah mengalami proses editing, terutama pada pilihan kata, paragraf, serta perlu tidaknya enjabement dalam sebuah karya puisi. Sekali lagi bahwa setiap proses kreatif ada mekanismenya, persiapan yang matang. Umpamanya seperti kita akan membangun sebuah rumah, maka kita memerlukan rancangan desainer, di mana dalam rancangan itu bisa jadi seorang penulis melakukan observasi terlebih dahulu. Observasi bisa belajar dari puisi-puisi penyair ternama atau penyair yang kita kagumi, mulai dari menemukan judul maupun kita menemukan metafora, bagaimana puisi itu bisa di-enjabement dan sebagainya. Tentunya wajib dihindari kata plagiat. Jutaan kata yang ada di kamus maupun internet bisa kita jadikan rujukan. Jutaan kalimat yang merupakan bagian dari majas gaya bahasa dengan berbagai ragam merupakan plagiat dari gaya bahasa penyair lain. Terkadang kita kurang menyadari bahwa
ternyata karya kita juga banyak bicara dan dibicarakan oleh pengamat sastra. Mekanisme lain yang tentunya wajib dijalani yakni evaluasi dan elaborasi. Banyak puisi saya yang lama sekali yang saya evaluasi ulang dan saya elaborasi. Oleh karena masa produktif saya menulis era 80-an, maka banyak puisi saya di era tersebut masih terkesan dipengaruhi puisi-puisi yang ada di antologi maupun di media massa, hingga terkadang terjebak pada gaya liris tapi tak jarang gaya spontan. Seorang kritikus pada tahun 1987-an, saya lupa namanya, dia menyatakan semacam statement kalau puisi-puisi saya juga beberapa puisi teman lain masuk di jalur puisi sosial kemasyarakatan. Para sahabat sastra, dalam buku 60 sajak pilihan ada pengantar yang saya tulis kurang lebih 17 halaman. Dalam pengantar tersebut saya coba comot 1 atau 2 paragraf beberapa kritikus, pengamat sastra dan penyair yang pernah mengulas puisi-puisi saya. Oh ya, saya sesungguhnya sudah menulis puisi juga cerita pendek dan artikel umum sejak akhir tahun 1979. Ketika itu karya saya sekali-kali tayang di koran Pos Kota maupun Pos Film. Artinya saya pernah menulis karya sastra sejak zaman mesin tik dan IBM. Oleh karena kesibukan bekerja sebagai pegawai negeri sipil, saya juga pernah mengalami stagnan beberapa tahun menulis puisi, dan baru produktif lagi ketika saya belajar otodidak menulis puisi di komputer maupun di laptop. Saya tak pernah merasa kurang percaya diri untuk belajar pada kaum milenial. Tak ada parameter yang memberi saya untuk proses kreatif. Saya selalu move on terhadap zaman yang senantiasa memberi kepastian, yang memberi kepercayaan pada pembaca yang budiman, yang selalu bernilai karya saya baik. Itu yang sudah termuat di beberapa antologi puisi, baik juga yang di media massa maupun yang diposting di Facebook. Bagi para sahabat sastra yang ingin belajar proses kreatif, kalian dapat membaca buku dan menyimak puisi-puisi saya dengan mungkin menilai memiliki gaya style. Kalian dapat menghubungi penerbit yang Pustaka Cirebon, atau kalian dapat menghubungi nomor handphone saya 085717 999 330.